Dalam konteks pengajaran Syekh Siti Jenar itu adalah manunggaling kawula kelawan Gusti. Iki masyarakat yang banyak gak paham maksudnya. Kebanyakan pemahamannya itu hamba makhluk iso tunggal dadi siji ambek Gusti, iku pemahamannya. Padahal bukan itu. Maksudnya adalah disebut Esa Tunggal itu la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Ditegaskan di dalam kitab Hikam, yang menyembah dan yang disembah siro dan ingsun Siti Jenar dengan Allah, nama itu enggak ada. Sebab kalau masih menyebut nama iku sik kulit. Coba la ibsarun, yang menghadap, yang melihat, itu enggak ada, fana. Tadinya disebut salik, yang suluk. Wa mubsarun, yang disembah, yang disebut nama Allah, itu sudah enggak ada. Yang dilihat yaitu Allah, itu enggak ada. Wa basarun, mata untuk melihat juga fana. Terus yang ada siapa? Inilah keterbatasan akal manusia menerjemahkan dari makalah yang ada itu Allah. Wah, aku goleki Allah. Allah enggak ada, yang ada itu Siti Jenar. Lah gitu toh. Bagi si Syekh Siti Jenar, nama makhluk ambek nama Tuhan Allah itu sudah nggak ada bedanya. Artinya nggak ada bedanya, pelakunya satu, tunggal. Bukan Allah, bukan Siti Jenar. Makanya jawabannya tidak ada. Allah di sini, yang ada Siti Jenar. Diwalik sekarang, aku cari Siti Jenar. Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Bingung kan gitu? Diuntel-untel memang ben bingung dhisik. Saya katakan, selama masih bisa disebut, itu bukan sejatinya Tuhan. Masih ada sebutan, itu bukan sejatinya tuh. Biar gampang untuk nuju sesuatu yang tidak Anda bisa sebut. Wong Jawa ngomong urip, wong Islam ngomong Allah, wong Hindu ngomong Sang Yang Widi, orang Nasrani ngomong Allah. Biar gampang untuk menuju dan bertemu yang memiliki nama itu lewat nama. Makanya di dalam syariat, dalam Islam, mengapa harus ada syariat? Mengapa ada harus thariqah? Mengapa ada harus hakikat? Pelajarannya mengapa harus ada makrifat? Disitulah Pak. Karena proses kita aslinya minallah, kembali pada ilau, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jasad Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Roh kita dari Allah lewat Nur Muhammad, nanti yo harus bisa kembali pada Allah. Kita asalnya fitrah, artinya fitrah ruhaniah belum bercinta terhadap kesenangan dunia. Waktu zaman nukot goib sampai akil balik, wis iki makna fitrah. Artinya fitrah ruhaniah kita belum ada selingkuh terhadap selain Allah. Ketika saat kita dewasa akil balik baru mulai kita selingkuh, bercinta pada selain Allah. Sama sejarahnya Nabi Adam nggih ngoten. Waktu ana surga cintane nang Allah kemawon, hanya pada Allah.
ngomong dam wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau mendekat itu pohon itu jikalau kau ingin terus tetap di surga. Tapi mengapa pada saat itu iblis nggodha akhirnya Adam keprosot? Nggih mboten? Niku proses, Pak. Innalillahi. Sekarang yang terpenting wa inna ilaihi, itu yang terpenting. Kita gak usah gegeran pinter-pinteran ilmu, ya tak? Pinter sugi-sugian dunya, dukur-dukuran jabatan, gak penting itu. Sing penting bagaimana kita di dunia ini bisa wa inna ilaihi, wis itu ae. Tapi ngeten ayate Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul, ngoten. Bagi siapa yang hatinya bermegah-megahan dengan duniawiyah, dia akan lalai terus pada Allah. Hal itu terjadi hatta zurtumul, sampai mati. Ya naudzubillah. Jadi Bapak niku leres miturut kalam ning maksude kula jejerke itu maksudnya ahad. Allah dengan Siti Jenar itu sebutan. Dan itu tidak ada bedanya di dalam keruhaniannya Siti Jenar. Karena keduanya itu nama itu sudah tiada. Sehingga tidak ada bedanya di antara dua. Seperti pertanyaan yang pertama tadi loh. Apakah Allah ada di dalam diri kita? Apakah kita yang ada di dalam diri Allah? Kalau disebut ahad tunggal, itu nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada yang lain. Berarti pelakunya cuma tunggal. Inilah kalau kita melihat sifat wajibnya Allah, pertama adalah wujud. Lawannya wujud Adam. Adam itu tidak wujud. Dan tidak wujud itu menjadi sifat wajibnya makhluk. Kita mengatakan wujud makhluk ini karena pandangan syariat. Diwujudkan oleh yang wujud. Prosesnya kan gitu, ya toh? Oke, iki nggak salah. Cuman kalau kita melihat aslinya yang wujud siapa? Itu sebagai sifat wajibnya Allah di sifat nafsiyah. Nanti ada sifat ma'ani. Ini yang sering kita rampas. Kudrat, rumangsa kuat, iradat, kehendak, ilmu, ngerti, alim, ya dah? Terus hayat, hidup, kita merasa urip. Terus apa? Hayat sama, merasa kita mendengar, bisa mendengar. Basor melihat, kalam berbicara. Kalau itu jadi sifat wajib Allah, lawannya 7 itu apa? Kalau sama, budek berarti. Lah budek itu dadi sifatnya wajib kita sebagai manusia. Tapi mengapa kok kita dengar suara lagi itu kan? Ya kudu ditafakuri dingen. Akhirnya manusia dibagi 2. Satu manusia yang merasa dirinya yang mendengar, berarti duduknya di taholli. Ada manusia itu sudah tidak merasa dirinya yang mendengar, tapi yang maha mendengar. Dalam suara, dalam telinga itu ada sifat sama. Dalam sama itu ada hidup. Itulah sebetulnya. Maka dia duduk di tajalli. Menurut saya kalimat Siti Jenar itu benar, tapi membahayakan. Sama dengan jenengan wau, yakin kalau semuanya datangnya dari Allah, belanja dari seorang suami itu dari Allah, tidak dari suami makhluk. Akhirnya mengatakan, ya Allah, bojoku minta uangnya. Nah, ini benar iman hati jenengan, tapi bahaya ketika diucapkan di lisan. Al-halat pernah terjadi. Ana al-haq, saya adalah kebenaran, saya adalah Allah.
Beliau memakai dalil surat Toha ayat 14, innani anallah. Dia berkata, ana al-haq, la fi jubati illallah. Tidak ada di dalam sarungku, jubahku itu, gamisku, kecuali Allah. Ini karena al-khalat itu sudah kefanaan selain ahad. Kita yang belum paham di situ akan pasti menuduh al-khalat mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan, akhirnya dipenggal. Lah saya mulai tahun 2000 sampai 2014 saya proses, Pak. Tadi contoh masalah apa? Masalah itu surat Al-Qasas tadi. Kalau yang memberikan petunjuk itu bukan makhluk beliau Muhammad, tapi Allah. Itu biar sinkron bagaimana? Allah menzahirkan wujudnya berupa hidup di dalam kanjeng Nabi. Tapi bukan kanjeng Nabi itu sejatine Allah. Mana sampean buka di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Iki malah ekstrim aneh iki. Mumpun kaget sampean. Iki menyinggung masalah syafaat loh ya. Masalah syafaat. Ini ayatnya. Ini tentang syafaat yang selama ini kita kan meyakini bahwasanya syafaat itu milik Rasulullah. Yang bisa memberikan syafaat itu adalah Rasul. Monggo. Az-Zumar ayat 44 dibuka. Kul lillahi syafa'ah jami'an. Kul katakan Muhammad, ini Allah merintahkan langsung terhadap Rasulullah. Katakan Muhammad tentang syafaat. Dan semuanya lillahi ku tetap kedue Allah. Apa asy-syafa'atu utawi pertolongan. Asy-syafa'atu pertolongan dalam hal apapun, Pak. Jenengan disyafaati Allah, ditulungi Allah bisa sampai di sini. Jenengan disyafaati Allah bisa mengangkat rokok, bisa mengangkat air minum, akhirnya bisa meminum. Hilanglah rasa haus akhirnya. Itu syafaat semuanya. Apa asy-syafa'atu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane Muhammad, katakanlah bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah. Pun mengapa harus ada keterangan bahwasanya syafaat itu milik Rasulullah? Yang bisa memberikan syafaat itu hanya kanjeng, karena kita memandang makhluknya, Pak. Pandangan syariat juga salah karena melihat makhluknya. Kalau kita tetap melihat makhluknya, pandangan kita syafaat itu milik Rasulullah dan yang memberikan Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Rasulullah pernah mengatakan Al-Kahfi ayat 110 tadi, kul katakan Muhammad, napa Gusti ingkang kula katakan terhadap umatku, innama ana basarum mislukum. Sesungguhnya aku Rasulullah Muhammad iku basyar, manusia, mislukum sama dengan kau. Artinya ayat ini, jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku, sembah puja-pujilah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah mendidik kita seperti itu. Aku tidak bisa mensyafaati awakmu, yang bisa mensyafaati adalah Allah. Oleh sebab itu ikuti pada aku. Sebab ajaranku itu tidak menyembah makhluk, tapi menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah. Itu Rasulullah. Biar sinkron ini lho Pak, syafaate Allah diletakkan terhadap kanjeng Nabi Muhammad, terus diberikan terhadap umat. Sama dengan nyun sewu, saya ngelak.
Syafaatnya Allah ditaruh di air. Akhirnya ketika saya minum, hausnya tapi jangan beriman bahwasanya makhluk ini yang bisa menghilangkan rasa haus. Jangan. Hati jenengan imani tetap satu, hanya pada Allah. Ya bunaya, wahai anak putuku, la tusyrik, jangan pernah billah kuwi itu menyekutukan Allah. Sebab inasirka sak temene menyekutukan pada Allah, mengadakan iman selain Allah, iku la zulmun adzim. Mbah buyute dosa, mbah buyute gelap, iku jenenge peteng dedet, gelap gulita. Surat Luqman ayat 31, ayat 13. Luqman itu surat ke-31, ayatnya ayat 13. Beliau berpesan anak putune, termasuk Nabi Musa, ya tak? Dipesani anak kabeh itu, dipesani anak putuku, janganlah kau sekali-kali menyekutukan Allah. Artinya mengadakan iman selain Allah, yaitu makhluk. Sebab jikalau itu terjadi, inna syirka iku la zulmun azim, banget kesalahannya. Ya udah, tergantung dikembalikan pada kita. Apakah kita masih tetap dalam hati ini ada iman selain Allah atau enggak? Kalau ada ya resikonya sendiri, kalau tidak ya akibatnya yang kok diterima konsekuensinya masing-masing. Ingat Pak, hidup di dunia itu laksana mampir mobil sebentar. Setelah kematian itulah kehidupan yang abadi. Tinggal pertanyaannya, kita buta atau tidak? Mengapa kita harus buta pada Allah? Ketika di dunia qad khasiral ladina kadzabu bi liqa'illah, kita enggak mau untuk bertemu Allah. Ini persoalannya. Inginnya ruhannya itu selalu bertemu pada selain Allah. Terus yang tidak buta, mengapa qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un, sehingga salatnya selalu bertemu Allah, bahagialah dia. Sekarang tinggal pilih kita mau apa enggak. Yang jelas gini Pak, carilah agama yang mendidik ruhaniyahmu untuk menuju akad. Udah. Mana di antara beberapa agama yang mendidik hal itu? Yang jelas saya tidak ragu lagi, Islam ada. Dinut tauhid. Selain daripada Islam aku juga nggak ngerti. Karena saya dilahirkan secara syariat dari orang tua yang syariat Islam, otomatis. Yang saudara saya di Nasrani, apakah ada pendidikan tentang ketuhanan menuju ke akad? Monggo, lanjutkan. Yang Hindu Buddha ada enggak? Silakan, enggak masalah. Cuman jikalau tidak ada, mohon maaf. Cuman saya mengingatkan saja. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Jangan pernah kau mati dulu sebelum kau itu menuju ke akhirat. Wis titik. Apapun agamamu, apapun benderamu, jangan pernah sebelum meninggal Anda itu belum menjadi kekasih Tuhan. Wis titik. Sekarang Ibu ada pertanyaan Ibu?